sapi, kita udah pergi curi orang beli pisang. Akhirnya mereka udah jalan sambil kodong. Jangan sampai ini manusia punya kebun. Ayo orang panah kita lagi repot. Mereka udah kodong begini, begini. Oh tidak ada orang aman. Makin dekat ke kebun itu, tetapi di situ ada kali besar, barusan hujan banjir besar. Kera gara-gara duluan. Tenang teman, saya duluan. Pas kera masuk ke dalam air, dia bilang, aduh teman, saya mau tenggelam, aduh saya mau tenggelam. Ain, sapi bilang, kau anak kecil, kau, saya yang duluan. Tapi kera teman, kau naik di samping punggung, saya bawa kita ke sebelah. Akhirnya sapi bawa mereka ke sebelah, dekatlah di kebun itu. Tapi mereka udah masih kodong. Aduh, mereka udah lihat. Jangan sampai ada manusia lagi repot. Mereka panah kita, mati kita ini. Mereka udah makin dekat, akhirnya sampailah di batang pisang itu. Mereka dua lihat ke atas, aduh pisang punya tandan punya panjang, masak enak ini. Sapi bilang, teman, saya yang badan besar, saya naik duluan. Kera bilang, kau badan besar, kau jatuh nanti. Sapi bilang, kau tenang, saya badan besar, kau anak kecil. Kera bilang, teman, saya yang panjat saja, saya yang naik. Jangankan pohon pisang, pohon kelapa, pohon koli saja gampang saya naik. Apalagi pohon pisang yang rendah ini. Oi, sapi marah. Kau anak kecil. Dia tenang kah? Kau anak kecil. Kau saya yang naik. Kera bilang, teman saya naik. Akhirnya sapi marah. Kau cak ketok kepala. Untuk kera punya kepala tidak botak macam kekayaan tuh. Kera tidak. Kera punya kepala luka. Akhirnya kera mengalah. Silakan teman kau naik. Dengan sombongnya sapi dia panjat itu pohon pisang. Dia naik dia jatuh. Naik dia jatuh. Naik. Kau kentut, aduh. Kera bilang, aduh kau kentut, aduh. Sapi bilang, teman saya lapar jadi saya kentut. Akhirnya kera yang panjat. Masuk teman kau yang naik. Akhirnya sampailah kera di atas tandan pisang. Dia buka satu buah. Dia buka, dia makan, dia lihat ke bawah, dia olok sapi. Teman, enak. Sapi bilang, aduh teman, ayo lempar satu. Sabar teman, ini enak. Dia buka lagi, dia makan, enak. Ayo teman, lempar satu. Akhirnya kera lempar satu buah. Tuk, hantam sapi muka. Aduh. Ayo teman, terima kasih. Aduh. Dia buka begini, aduh ternyata kulit pisang. Kurang ajar. Kita udah teman baru kau tipu saya. Kau kasih saya kulit. Oh baik sudah, teman sudah kah? Saya lapar nih. Akhirnya kera lempar satu buah lagi. Hantam sapi muka lagi. Aduh. Dia buka. Kurang ajar. Kau kasih kulit juga Baik sudah. Saya kasih tumbang ini batang pisang supaya kau jatuh. Akhirnya batang pisang lagi. Kera makan pisang. Belum tumbang. Akhirnya batang pisang tumbang. Untung tidak tindis kera, kalau tidak kera mati. Akhirnya kera bangun lari, sapi kejar. Teman, kita dua teman konco, kita dua teman akrab, tapi kau kikir, kau tunggu. Saking takutnya, kali yang besar tadi yang lebar, banjir besar, kera lari lewat. Kera bilang, teman, aku lagi marah, saya tidak berhenti, aku ketuk sama kepala. Akhirnya gara-gara pisang, persahabatan antara sapi dan kera renggang. Mereka dua jadi bermusuhan. Tepuk tangan. Baik adik-adik, di sini ada pesan yang disampaikan dari cerita ini. Ada karakter yang ditampilkan. Kita ambil karakter dari sapi. Dia badan besar, tadi dia bilang apa tadi? Berarti dia dia juga mau panjat pohon pisang sendiri. Berarti dia nah itu dari sapi. Bagaimana dengan kera? Mereka dua teman konco dengan sapi, tapi dia mau makan sendiri. Berarti dia pelit atau dia juga Apakah adik-adik SD Impres Maumere bertingkat pingin punya sifat dan karakter seperti itu? Ingin sombong? Kikir? Egois? Jangan mentang-mentang saya kelas 6, ibu bilang, ibu ke sekolah, anak kelas 6. Pilih sampai itu. Mentang-mentang barang besar, kamu kelas 1. Saya kelas 6 nih, kamu pilih. Tidak boleh begitu Itu mama bunda paling tidak suka anak-anak SD Impres Maumere punya sifat yang sombong. Jadi
Jangan mentang-mentang kita badan besar, kau kelas 1, sapu. Padahal ibu suruh kita kelas 6, kamu sapu di depan. Jadi kita, karena kita badan besar, kita kelas 6, kita paksa anak kelas 1, 2 untuk mereka yang sapu. Tidak boleh begitu ya. Jangan seperti sapi tadi, karena dia badan besar, dia orok lagi dia punya teman kera yang badan kecil. Jadi kalian harus membalikan dari karakter sombong menjadi baik. Dari kikir menjadi baik. Dari egois menjadi rendah hati. Jadi kalau ada teman-teman datang ke sekolah, tidak ada teman sebangku atau teman yang lain tidak bawa masker, teman, tadi saya mama ada beli masker lebih kasih kau. Atau teman, saya punya pincil lebih ini saya bagikan ke kau. Jadi itu kalian harus saling mengasihi, saling menyayangi di antara teman-teman sekalian baik kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Jadi di antara kalian harus saling menghargai, saling mengasihi, juga mengasihi dan menghormati ibu bapak guru, juga satpam. Jadi kalian jangan egois, jangan sombong. Seperti itu adik-adik Karena Kakek Yanto punya kerinduan kalian harus menjadi berkat buat orang lain. Jangan jadi malapetaka buat orang lain. Baik sudah adik-adik, sehingga Kakek Yanto pesan kepada adik-adik sekali lagi untuk tetap saling menghargai, seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum terbesar yang diajarkan Kristus di dunia ini apa? Hukum apa? Hukum cinta kasih. Jadi kalian harus saling mengasihi, tidak saja sesama teman kelas, tidak sesama satu agama, tetapi dengan teman-teman atau saudara dengan agama yang lain. Kita saling menghormati. Baik, itu cerita dongeng dari Kak Yanto. Yang berikut kita bawa renungan Alkitab. Tapi sebelumnya itu Kak Yanto panggil satu orang untuk maju membacakan Alkitab, kitab suci. Kita ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Kepada adik-adik yang mau baca silakan maju. Kakek Yanto minta maaf, sebenarnya kalau Kakek Yanto dikontak duluan berarti adik-adik harus bawa kitab suci tetapi tidak apa-apa, mungkin nanti buku-buku edisi baru lagi Kakek Yanto bawa, baru kita adik-adik diwajibkan bawa kitab suci. Adik Renata, ingat semua konsentrasi mendengarkan bacaan kitab suci Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpangi di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih adik Renata yang sudah baca Alkitab, kitab suci Injil Lukas. Baik adik-adik, tadi Injil Lukas menceritakan tentang siapa? Sakeus. Ada berapa tokoh di dalam cerita tadi? 2, yakin?